Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Sehat semuanya? Oke, ini kelas 10 ya? Oke, untuk ketua kelasnya silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, kita silakan. Doa cukup. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini yaitu pertemuan kedua kita setelah UTS pada minggu kemarin. Tepuk tangan dong. Untuk mata pelajaran kali ini kita akan meneruskan yang kemarin yaitu pemrograman web. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, untuk semuanya mohon fokus ke depan, letakkan tangan di bangkunya masing-masing, HP-nya dimasukkan tas terlebih dahulu. Untuk pertemuan kali ini, untuk penilaian nanti ada proyek akhir seperti biasa yang kemarin saya sampaikan, ada presentasi hasil proyek, ada tes atau kuis akhir. Nah, itu untuk penentu kalian apakah nanti bisa untuk menempuh kalian apa nilainya yang akan masuk ke dalam penilaian rapot kalian. Oke. Pada kali ini kita akan belajar tentang link dan tabel pada HTML. Oke. Perhatikan tulisan yang ada di depan, tulisan yang berwarna biru. Kira-kira apa sih tulisan biru itu? Ada yang bisa menjawab? Kok bisa biru sendiri gitu loh? Kok bisa berbeda dengan yang lain? Kok bisa biru? Kayaknya kan yang hitam-hitam itu. Ada yang menjawab? Oke. Ayo, nggak ada. Oke, silakan Mas. Karena yang biru terhubung dengan link. Betul sekali. Nah, ini adalah contoh dari link, yaitu perpindahan dari satu web ke web lain. Nah, ini yang digambarkan di depan ini seperti di halaman website ini kan ada biru-birunya. Nah, itu adalah yang kita pelajari pada kali ini, yaitu link, ya, menghubungkan satu dengan yang lain, antara halaman satu dan halaman yang lain. Oke, next lanjut. Nah, link. Coba yang pojok dibaca. Ayo yang pojok bisa dibaca. Link HTML dalam HTML digunakan untuk menghubungkan satu halaman web dengan halaman lain, baik di dalam situs yang sama maupun ke situs lain. Tag yang digunakan adalah A dengan atribut utama rf yang menentukan alamat tujuan kalian. Oke, pada link HTML ini adalah untuk menghubungkan halaman satu dengan halaman yang lain atau file yang satu dan file yang lain. Contohnya pada seperti di bawah ini ada kodenya ya teman-teman. Ada diawali dengan huruf A, tutup kurung, buka kurung, terus have, terus https www.google.com. Kira-kira itu mengunjungi situs apa? Google. Oke, mantap. Oke, nah seperti ini teman-teman. Link itu dibedakan menjadi dua, yaitu link eksternal dan link internal. Apa sih internal itu? Apa sih eksternal? Internal yaitu link yang menuju ke domain atau halaman web itu sendiri. Kayak semisal kalian ya membuat file HTML1 kayak indeks 1 sama indeks 2. Nah, itu di dalam VS Code kalian itu nanti akan menuju ke halaman satu dengan halaman yang lain, bukan ke web satu dengan web yang lain. Jadi perpindahan antara file gitu loh. Nah, yang eksternal itu keluar seperti di web gitu, terus Facebook, katakanlah Facebook itu bisa kayak link yang menuju domain lain. Nah, itu seperti kalian menghubungkan ke Google tadi, ke Facebook, terus ke yang platform yang lain ya, teman-teman. Oke, nah ini contohnya teman-teman, bisa diperhatikan. Kira-kira untuk
apa gambar yang A itu menuju ke eksternal apa internal? Yang bisa angkat tangan. Yang A. Yang A. Apakah eksternal apa internal? Internal. Ayo siapa yang bisa angkat tangan dong? Internal. Internal ya? Oke, betul sekali. Untuk yang B, ke eksternal apa internal? Apa yang B ayo? Eksternal. Ya, yang B itu internal. Yang B ini kenapa kok internal? Mohon maaf ya mas, belum benar. Tapi nggak apa-apa, kita belajar bersama-sama. Oke, yang B kenapa internal? Nah, ini kan ada halaman home, ada kontak, ada about. Nah, di situ kalian bisa apa di halaman VS Code kalian ya? Itu menambahkan file, menambahkan apa? Seperti file home, terus kontak, terus about. Nah, itu seperti di internal karena tidak menuju domain yang lain. Nah, yang B itu menuju domain yang lain. Oke, nah ini kodenya ya teman-teman ya. Kalau eksternal itu apa ke yang lain gitu loh. Nah, terus yang internal itu yang ke yang tautan website yang sama. Oke. Nah, pada kali ini kita akan belajar tabel HTML. Nah, sebelumnya saya ngasih apa gambaran. Kira-kira ini apa teman-teman? Ini jadwal makanan kah? Atau jadwal piket kah? Atau apa? Yang bisa jawab angkat tangan. Ini jadwal apa teman? Ayo, biasanya yang pergian apa ya? Bandara Pak. Oh betul sekali, ini jadwal bandara rute penerbangan. Nah, seperti ini kalian, seperti ini teman-teman. Buat apa kotak-kotak lah, tabel itu. Oke, mudah kok. Nah seperti ini, ada baris, ada kolom, ada sel. Salah satu cara atau format yang menampilkan informasi dalam web adalah dengan tabel terdiri 4 unsur tema, yaitu baris, kolom, sel, dan garis. Oke. Nah, in this lesson you will learn how to create a table. No, I don't mean the kind that needs chairs. I mean the kind that arranges their data into rows and columns, like this. So let's talk about the tools you need to build your tables. You will use the HTML table element to define a table. If you want to define table rows, use TR elements. You will need one TR element for each row. Each row consists of one or more TD elements, also known as table data. Nah, di sini menjelaskan PSPR dari tabel-tabel. Ada TR, TD, dan You can also add headings for each column by using the TH element. Phew, did you get all that? Let's do a quick recap. Define the nah, seperti ini teman-teman ya. table Kodenya ya ditulis tabel dulu, terus ada TR, terus ada TH. Add headings with the TH element. Untuk membuat apa garis lagi, ada table TR data lagi, with TD ditutup dengan TR lagi. Di Those dalam are the TR basic ada tools you need to TD-nya. build HTML tables. By the way, you should note the table headings are bold and Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini ada beberapa tag yang harus diingat untuk membuat tabel di HTML. Ada tabel, ada header, ada body, TR, TH, dan TD. Oke, saya mau tanya dong, apa fungsi dari TR? Mas yang bisa menjawab, apa bisa disebutkan apanya penjelasannya? Apa sih TR itu yang bisa angkat tangan? Apa sih? Ayo, tangan bisa. Iya, di depan ada, misalkan dibaca. Yang TR adalah membuat baris dan tabel. Oh, yang TH membuat sel, judul, dan kolom. Nah, seperti ini contohnya, teman-teman. TR terus membuat apa? Membuat baris dalam tabel, membuat barisnya, terus ada kolom-kolomnya, terus ditutup dengan TD, ada ditutup dengan TR. Oke, nah seperti ini, teman-teman. Nah, ini kok bisa tidak ada garisnya ya? Ayo, bisa menjawab? Angkat tangan. Yang bisa menjawab angkat tangan, kenapa kok tidak ada garis-garisnya? Nah, itu kan tidak ada apa TH-nya ya teman-teman, tidak ada TH-nya karena TH kan membuat sel atau judul kolomnya. Nah, itu tidak ada di sini. Nah, seperti ini teman-teman ya, nanti dikasih
TR ya, seperti TR. Nah, ini ya teman-teman contoh dari tabel. Nanti kalian akan membuat proyek seperti ini. Nanti ditunggu saja. Kelompoknya seperti kemarin yang sudah dibagikan. Oke. Nah, ini untuk referensi kalian bisa mengunjungi situs web dari Bapak untuk referensi lebih lanjutnya. Oke. Nah, sekarang siapkan laptop masing-masing, memastikan sudah menginstal VS Code. Nah, untuk kumpul bersama kelompoknya yang sudah dibagi kemarin, pastikan koneksi internet stabil jika diperlukan. Oke, saya akan membagi PJBL kalian. Ini untuk satu kelompok, satu ini. Silakan diamati, digarap yang benar. Oke teman-teman, dibaca ya satu kelompoknya, jangan lupa diamati, dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan di laptop kalian masing-masing, nanti dipresentasikan dengan kelompoknya. Saya beri waktu sampai jam istirahat, sampai jam 30 menit, cukup ya? Cukup. Oke. Nomor dulu ya. Mas bagian dulu. Si Anggi bergiling sih. Oke, silakan dikerjakan teman-teman. Ini gimana yang belum didiskusikan dengan kelompoknya. Waktu menunjukkan sudah 30 menit. Untuk masing-masing siswa silakan mempersiapkan diri. Habis ini kita presentasi. Oke teman-teman, untuk presentasinya silakan dimulai. Yang siap duluan silakan maju, yang lain mendengarkan, menyimak proyek dari teman-teman kalian yang maju di depan. Oke, silakan untuk yang maju, yang sudah selesai maju. Oke, semuanya diperhatikan untuk presentasi. Sebentar ya, saya betul sediram ya. Oke, silakan untuk teman-teman, silakan diperhatikan ke depan. Nanti ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 2 dari dari tugas yang diberikan oleh Bapak Ainur Rafiq. Seperti ini ya, teman-teman. Langsung ditampilkan ya, Pak ya? Atau gimana, Pak? Oke, silakan dijelaskan hasil dari kalian ya, sedikit-sedikit di Ini, Pak. Dari gambar, dari slide. Itu menunjukkan apa ya, teman-teman? Yang mana, Pak? Ini proyek kalian membuat apa ini? Ini kita membuat head kuliner. Ya, tentang kuliner nasi Padang, Pak. Oke, di situ ada apa aja ya? Ini ada header, ada deskripsinya, terus juga ada link juga yang Bapak sampaikan tadi. Yaitu di sini ada linknya. Aduh, mohon maaf Pak. Loh, nggak bisa Pak, laptopnya rusak ini Pak. Oke, silakan dirang teman-teman. Kita saksikan ya, apakah bisa berhasil kode dari teman-teman, dari teman kalian ini. Dirang. Bisa Pak. Tepuk tangan dong, berhasil.
Oke teman-teman, seperti ini proyek kita. Jadi apakah ada yang ditanyakan? Coba saya tanya dulu. Oke Pak. Coba ke halaman resep masakan, apakah bisa hasil? Ini Pak, karena biru-biru ini bisa menghubungkan Pak. Ini pakai link kita Pak. Wih, bisa ya. Ya. Oke. Coba kembali lagi. Ada lagi Mas. Coba. Ada apa? Ini Pak. Coba ke tutorial. Ke apa itu? Sudah Pak, langsung buka ke halaman Wih, YouTube-nya sudah, Pak. wih. Waduh. Oke, kembali lagi. Oke Pak. Oke. Oke Pak, sekian dari kelompok kita. Oh iya, sebelum itu ada pertanyaan nggak dari Teman-teman. Teman-teman. Ya Mbak. Mau tanya dong, kalau misalkan untuk membuat paragraf itu biar rata ke tengah itu gimana? Jadi di codingan untuk membuat paragraf rata tengah ya, kita pakai style yang namanya ini Mbak, text like center. Line. Ya seperti itu ya. Apakah sudah cukup menjawab? Cukup ya Mbak. Oke, seperti itu Pak. Mau tanya, Mungkin ada lagi. Oh itu Mas, monggo. di codingan tersebut tag HTML apa yang digunakan untuk membuat tulisan nasi padang tadi itu supaya tercetak tebal? Oh baik Pak. Pak, baik teman. Teman. Akan dijawab oleh rekan saya. Satu. Bisa atas. Scroll atas. Atas. Jadi dosa. Atas mana ya? Atas mana? Itu satu. Belum tag satu. Center. Iya, atasnya dulu. Center satu masih bisa. Nah, Oke, untuk ini center terus H1 spesial nasi padang H1 center. Ini. oke, Apakah sudah jelas? jelas. Oke, sekian Makasih. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi kasih applause dong untuk temannya. Nah, kalian kan sudah maju semuanya ya. Ini project dari teman kalian tadi di-share ke Bapak. Saya tampilkan, saya review sedikit untuk project dari teman kalian. Nah, di sini teman kalian yaitu membuat sedikit deskripsi ya. Oke, diperhatikan teman-teman. Apakah kalian seperti ini juga atau gimana? Nah, di sini ada tulisan spesial nasi padang. Nah, siapa yang bisa ya? Apa ini menggunakan apa ya? Kok bisa tebal tadi? Siapa tadi yang menjawab? Apa yang menjawab tadi? Menggunakan apa, Mas? Oke, nah di H1 center, nah H1 yang kemarin saya jelaskan, H1 untuk tebal, H2 sudah agak tipis, H3 agak tipis, nah seperti normal lagi. Nah di sini juga ada deskripsi ya dari teman kalian, yaitu nasi padang. Terus ada gambarnya, ini ada linknya. Oke, ini memenuhi syarat sekali dari penugasan yang Bapak kasih tadi. Oke, tepuk tangan dong untuk kita dua. Oke, untuk terakhir dari kalian, nah ini ada soal pretest yang Bapak tadi sampaikan di depan. Ini ada pretest, silakan di-scan, silakan membuka HP-nya yang tadi dimasukkan tas, silakan dibuka lagi. Ini ada link, ada tabel dari HTML. Silakan di-scan, dikerjakan sejujur-jujurnya kalian. Siap. Saya kasih waktu 3 menit. Cuma mudah kok teman-teman. Di timer lebih. Oke, apakah sudah mengerjakan semuanya? Oke, terima kasih. Untuk pertemuan besok, persiapan ya teman-teman. Jangan ada lagi yang terlambat. Jangan ada lagi yang bercanda sama teman-temannya. Oke, sekian ya Bapak akhiri. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Besok pertemuan minggu depan kita persiapan lagi yang lebih matang ya. Oke, sekian dari saya. Kalau ada kesalahan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.